Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di tengah wabah COVID hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang bullying. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan salah satu dari kalian memimpin doa hari ini. Baik Bu, terima kasih. Baik teman-teman, sebelum mengawali kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya itu, Ibu akan mengenalkan kalian dulu ya. Yang pertama, Agiliana Dewi. Hadir, Bu. Yang kedua, Muhammad Untung. Hadir, Bu. Yang ketiga, Nur Widya. Saya Bu, hadir. Yang keempat, Putri Dewi. Saya Bu hadir. Alhamdulillah semuanya bisa hadir hari ini. Kalau begitu, Ibu akan mulai. Sebelum mulai, kita ada kontrak pembelajaran. Semoga semuanya bisa menjalankan kontraknya dengan baik. Hari ini akan tentang pembahasan tentang bullying. Apa itu bullying, dampak yang akan diterima seperti apa, macam-macamnya apa, dan bagaimana kesimpulan tentang materi ini. Selanjutnya, dengan berkaitan dari pembahasan ini, sebelum masuk ke inti dan Ibu akan menjelaskan, apakah ada yang ingin bercerita tentang pengalaman pribadi pada masa zaman dulu atau saat sekolah? Saya Bu. Iya, silakan. Baik, Bu. Dulu saya pengalaman di masa sekolah tentang bully ini, Bu. Saya dulu pernah pertama kali masuk di sekolah SMP, Bu. Saya dibully oleh kakak kelas saya dibilang culun, dibilang cupu, sampai saya itu pernah dilempar pakai penghapus papan tulis, Bu. Di situ saya sedih gitu rasanya ya, kok sekolah di SMP kok begini gitu. Sampai saya ngerasain sakitnya dilempar penghapus itu, Bu, yang buat penghapus tulisan juga, Bu. Itu pengalaman di masa sekolah SMP saya, Bu. Itu aja, Bu. Oke. Selainnya ada lagi yang ingin cerita? Saya Bu. Baik, silakan. Waktu saya SMP, saya pernah dibully sama kakak kelas saya dan teman-teman sebaya saya waktu itu. Dikarenakan hanya karena cara pertemanan saya dan cara pergaulan saya yang menurut mereka gak bagus atau gak baik gitu. Mungkin karena pada saat saya SMP, saya sekolah di sekolah yang lumayan favorit di lingkungan rumah saya, yang notabene siswanya itu kebanyakan dari keluarga yang ekonominya baik gitu. Cara bergaul mereka kan juga berbeda. Kemudian waktu itu cara mereka membuli saya dengan menyindir saya, kemudian menjauhkan saya, sampai saatnya saya ngerasa cukup capek ya karena dibully terus gitu. Terus apalagi sampai nggak punya teman waktu itu. Udah sih gitu aja. Oke, baik, terima kasih. Yang lain ada lagi? Saya Bu. Iya, baik, silakan. Kejadiannya sudah lama sekali sih Bu, tapi masih ngebekas sampai sekarang. Dulu waktu saya masih sekolah SD, karena mungkin kondisi fisik saya, badan saya lebih besar daripada teman-teman yang lain. Saya tuh suka panggil gendut gitu sama teman-teman saya di kelas. Jadi saya tuh jadi pernah sampai saya tidak mau masuk ke sekolah karena ejekannya itu berulang-ulang berkali-kali, Bu. Udah sih gitu aja. Oh, baik, ada lagi? Saya Bu. Baik, silakan Agil. Dulu waktu saya masih SMP, saya pernah dikucilkan Bu sama teman-teman saya. Mereka bilang sih kalau cara bergaul saya yang salah Bu. Terus mungkin juga
cara bergaul saya yang berlebihan. Jadinya teman-teman saya itu menjauhkan saya, terus nggak mau berteman juga dengan saya, Bu. Oh, gitu. Sudah? Ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Berarti di kelas ini lebih banyak korban dibanding pelaku ya. Oke. Kita langsung aja masuk dari pembahasan bullying tersebut. Bullying itu biasa disebut juga dengan penindasan. Biasanya bullying terjadi karena sudut pandang seseorang yang melihat seseorang itu lebih lemah daripada dirinya sendiri. Dan kegiatan itu terus berulang sampai dengan korban tersebut merasa tersakiti dan merasa dirinya sudah tidak kuat dalam melakukan kegiatan lagi di sekolah. Sebelum itu, dan banyak faktor dalam bullying tersebut yang terjadi di sekolah. Dan dari tujuan-tujuan yang biasanya dilaksanakan dari pelaku-pelaku tersebut tujuannya adalah untuk memuaskan dirinya sendiri. Bullying itu banyak macamnya. Ada yang tahu macam-macamnya apa aja? Bully secara verbal, Bu. Ya, betul. Ada lagi yang tahu? Bully secara fisik. Ya, betul. Ada lagi? Iya, betul. Dari ketiga yang kalian sebutkan itu semuanya termasuk dari macam-macam bullying. Macam-macam bullying itu ada yang tadi ada verbal, non verbal gitu. Dan semakin berjalannya zaman, semakin zaman maju, bullying juga ikut maju, yaitu yang tadi disebutin, yaitu adalah cyberbullying. Di sini di Indonesia ataupun di semakin zamannya maju juga, kasus bullying itu terjadi lebih banyak cyberbullying yang karena semakin banyak orang-orang menggunakan sosial media itu tidak dengan kegunaan yang tepat. Bisa dilihat dari PowerPoint di depan, itu ada macam-macam bullyingnya, dan juga ada penyebab dari bullying tersebut dari internal maupun eksternal. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Faktor yang biasanya memicu diri kita dibully itu apa sih? Oke, seperti yang ada di depan, ini ada faktor internal yang biasanya adalah penyebabnya rasa empati yang rendah, sikap toleransi yang rendah, sikap temperamen yang cenderung emosional. Banyak faktor-faktor yang terjadi mau internal maupun eksternal. Dari eksternal bisa juga karena lingkungan, keluarga, ataupun juga dari tontonan, dan biasanya sih lebih banyak itu ke pergaulan yang tidak baik dan tidak sehat. Setelah itu ada lagi yang mau ingin bertanya? Bu, Silakan. kalau kita sebagai korban ya Bu, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terus-menerus dibully oleh orang itu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tindakan apa sebagai korban yang supaya tidak terus-menerus dibully? Sikap yang harus dimiliki dari korban adalah berani. Jadi berani itu penting untuk kita melawan dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Dan kalau bisa saat korban merasa tidak kuat gitu, lebih baik alangkah baiknya dia bercerita atau membagi kisahnya kepada seseorang yang dirinya percaya. Misalkan kepada orang tua, terus guru kelas, ataupun guru BK, ataupun teman terdekat yang benar-benar dia percayai. Setelah itu, saat korban menceritakan pengalamannya, biasanya jika dia ke guru BK, itu akan ditindaklanjuti dengan tahapan-tahapan yang memang ada prosedur tersendiri. Setelah ini, Ibu akan menampilkan gambar yang nanti kalian bisa diskusi dengan teman sebangku kalian tentang tanggapan gambar berikut. Bisa dilihat gambar di depan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk diskusi. Silahkan. Baik, silakan, ada yang ingin mempresentasikan tentang tanggapannya tersebut? Saya Bu. Ya, silakan. Terima kasih Ibu atas waktunya yang diberikan kepada saya.
menurut saya ini gambar ini adalah contoh dari akibat dari pembulian, Bu. Kesehatan dan mental si anak korban pembuli itu jadi terganggu, dan untuk kedepannya mungkin anak ini akan menjadi lebih menyendiri dan tidak susah bergaulnya. Sudah? Sudah. Ada lagi yang mau Terima kasih. menambahkan? Saya Bu, Ya, silakan Putri. kalau kita lihat dari gambar ini menunjukkan seberapa besar pengaruh kebijakan orang lain terhadap hidup seseorang. Maka dengan itu sebaiknya memang budaya bullying ini harus segera hilang, baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Iya, betul sekali. Oke, setelah kita mempelajari tentang bullying hari ini, tentang dampaknya, tentang faktornya, tentang yang lainnya, semuanya, Ibu akan membagi angket kepada kalian untuk kalian isi dari hasil pembelajaran hari ini. Isi dari hasil pembelajaran hari ini. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengisi, silakan. Baik, sudah semua? Silakan dikumpulkan dari belakang ke depan, yang depannya maju ke depan. Oke, terima kasih. Baik, setelah apa yang kalian pelajarin hari ini, Ibu minta beri kesimpulan dari materi diskusi hari ini. Siapa yang ingin memberi kesimpulan? Saya, Bu. Silakan. Untuk kesimpulan yang sudah didiskusikan hari ini, jadi kami semua menyimpulkan bahwa semua tindakan yang menjelekkan orang lain, menekan orang lain yang lebih lemah adalah tindakan yang tidak patut dilakukan. Kemudian kita harus menghilangkan budaya yang seperti itu. Terus lebih saling mencintai diri sendiri dan menghargai orang lain. Itu aja sih, Bu. Ya, betul sekali. Setelah kesimpulan, Ibu minta coba kalian nilai dari nilai 1 sampai dengan 10, kira-kira berapa nilainya dari diskusi kita hari ini? Silakan. Siapa yang mau? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk hari ini saya memberikan rate-nya 9, Bu. Karena diskusi hari ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah di akhir diskusi. Oleh karena itu, Ibu minta kalian tulis evaluasi dari diskusi hari ini. Ibu kasih waktu 3 menit untuk menulis evaluasinya. Silakan. Baik, silakan dikumpulkan ketua kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk diskusi hari ini. Semoga semuanya bisa mendapat manfaat dari diskusi hari ini dan semuanya juga bisa menambah wawasan. Untuk pesan Ibu, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol, dan tetap berjaga jarak. Ibu tutup, alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.